Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Rifki dari program studi pendidikan ekonomi dengan nomor NIM 1872528. Di sini saya akan membahas topik keempat, yaitu perusahaan dan lingkungan. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian, dan yang kedua strategi perdagangan melalui jaringan elektronik, yang ketiga perkembangan internet, yang keempat aplikasi bisnis dari internet, yang kelima keamanan internet, dan yang keenam implikasi etis dari teknologi informasi. Baik, yang pertama e-commerce atau electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional sebagai offline. Yang kedua, strategi perdagangan melalui jaringan internet. Strategi yang paling penting adalah strategi yang elemen-elemennya dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang berkaitan dengan strategi ini adalah Sistematar Organisasi atau IOS. EDI merupakan subkumpulan dari IOS. Dalam kegiatan perdagangan melalui jaringan elektronik juga dibutuhkan strategi-strategi yang khusus agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem antar organisasi, Interorganizational System IOS, suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Mitra dagang atau mitra bisnis adalah perusahaan-perusahaan yang membentuk TO. Berikutnya yang ketiga, perkembangan internet. Pengertian internet dalam sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA adalah Advanced Research Project Agency, membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasi ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dan mulai berkembang di tahun 1986. NSFNet inilah yang memulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil perkembangan itu sendiri tetap berkembang terus-menerus. Ya sekarang ini, dulu informasi yang dapat dimiliki oleh internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW (World Wide Web) mulai berkembang lagi oleh CERN. Di tahun 1993, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama yang unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembangan teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa.
Berikutnya yang keempat, aplikasi bisnis dari internet. Yang pertama, QuickBooks. Aplikasi ini memang tidak gratis, namun sangat menghemat waktumu dalam menyusun laporan akuntansi setiap bulannya. Selain itu, aplikasi ini tersedia dalam beberapa mata uang berbeda. Penggunanya juga akan diberikan panduan agar segera bisa menguasai aplikasi ini dengan cepat. Yang kedua, Circlo. Siapa bilang bikin website untuk jualan itu susah dan susah pula mengoperasikannya? Dengan Circlo, kamu tinggal pakai template web dan jalankan jual beli dengan sangat mudah. Kamu bisa memanfaatkan aplikasi dari Circlo untuk membuat website online. Ketiga, Canva. Jasa desain grafis relatif masih mahal bagi usaha kecil yang baru dirintis. Pada saat ini, nyaris semua promosi butuh desain yang unik dan menarik untuk menggait pembeli. Daripada kamu menawar dengan harga sadis atau dapat desainer asal, sebaiknya kamu memanfaatkan aplikasi Canva untuk kebutuhanmu. Yang keempat, Hootsuite. Sosial media adalah kanal promosi untuk di era terkini. Namun, tak jarang pemilik bisnis pusing harus mengelola banyak akun sosial media untuk usahanya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, pusing mengelola semuanya sendiri. Kelima, OneNote. Apapun kegiatan bisnismu, kau pasti membutuhkan coret-coret. Ketika ada ide untuk merencanakan banyak hal, dengan aplikasi OneNote, kamu bisa mencatat, menyisipkan gambar, dan menambahkan tautan. Tak perlu lagi kemana-mana membawa buku atau kertas untuk menyimpan ide atau rencana bisnismu. Berikutnya yang keenam, Trello. Rekomendasi aplikasi bisnis online terbaik berikutnya adalah Trello, yang merupakan task management tools to-do list. Jadi, tidak membosankan dengan menggunakan Trello, kamu bisa mengatur pekerjaanmu dari belum dilaksanakan, sedang dalam proses, maupun yang sudah selesai. Yang ketujuh, Raja Ongkir. Sistem belanja online saat ini memperketat persaingan, termasuk pula soal ongkos kirimnya. Pelanggan ini bisa mungkin mendapatkan harga paling murah, baik untuk produksi maupun ongkirnya. Demi pelanggan, tawarkan ongkos kirim barang termurah dari perusahaan ekspedisi terpercaya. 8. Aplikasi mobile banking. Biar tidak perlu panik lari-lari ke ATM cuma untuk mengecek transfer dari pembeli, kamu wajib punya aplikasi mobile banking. Hampir semua bank sudah punya fasilitas ini, misalnya BCA Mobile, Mandiri Online, BNI Mobile Banking, dan lain-lain. Berikutnya yang kelima, keamanan internet. Internet security atau keamanan internet menggambarkan semua masalah yang mencakup keamanan aktivitas dan transaksi melalui internet. Menurut Kaspersky, Internet security mencakup keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui form online, perilaku online, keamanan jaringan, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol atau IP. Teknopedia menjabarkan keamanan internet bergantung pada sumber daya yang spesifik dan standar untuk melindungi data yang dikirim melalui internet, termasuk sebagai jenis deskripsi seperti Pretty Good Privacy atau PGP. Aspek lain termasuk firewall yang memblokir traffic yang tadi diinginkan, anti malware, anti spyware, antivirus dari jaringan atau perangkat tertentu untuk memantau traffic internet. Keamanan internet menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemerintah untuk melindungi data dan informasi penting. Dapatnya keamanan internet dapat mengancam kredibilitas hingga kebutuhan bisnis atau operasional lainnya karena data akan dialihkan melalui web. Dan yang keenam, implikasi etis dari teknologi informasi. Implikasi etis dari teknologi informasi dibuat dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum semua mengatur perilaku kita. Moral memiliki sejarah dan ada dalam bentuk peraturan-peraturan. Etika di lain pihak terutama dipengaruhi oleh masyarakat dan dapat berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hukum ada dalam bentuk tertulis dan mewakili perilaku yang diharapkan oleh penguasa perdaulatan. Para pengeksekutif menekankan budaya etis pada organisasi
mereka dalam metode 3 lapis, yaitu menetapkan kriteria etika, membuat program-program etika, dan menyesuaikan kode etik untuk internal perusahaan. Etika komputer mengharuskan CEO untuk waspada terhadap etika penggunaan komputer dan menempatkan kebijakan yang memastikan kepatuhan kepada budaya etika. Sedangkan masyarakat mementingkan etika komputer karena tiga hal, yakni adanya kelenturan logika komputer menyebabkan komputer dapat melakukan apa saja yang diprogramkan, komputer yang dapat merubah cara hidup dan kerja, dan proses komputer tersembunyi dari penglihatan. Baik, mungkin itu saja. Bila ada salah kata atau ada kekurangan dari saya, Azil Sidki, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.